Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikannya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bergabung untuk melanjutkan kajian kita. Ya, mudah-mudahan ada yang nyangkut, nggak nyangkut-nyangkut. Nih, apa jaringnya terlalu besar ya lubangnya, jadi ikannya nggak ada yang nyangkut-nyangkut. Mudah-mudahan eh, kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus secara konsisten istiqomah tahap demi tahap mempelajari bahasa yang mulia ini. Harapannya bukan sekedar sebagai alat, tetapi bagian dari praktik kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita bahasa yang istimewa ini dan menjadi bagian dari kepatuhan kita tentu kepada ajaran beliau ketika kita istiqomah untuk terus berjuang mengentaskan kebodohan yang ada, ketidaktahuan yang ada dalam diri kita. Kita belajar sudah selayaknya, niatnya adalah supaya kita berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, tidak terampil menjadi terampil, sehingga menjadi bagian dari kompetensi, kemampuan yang kita miliki. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali bahwa pelajaran kita ini adalah pelajaran yang terakhir dari rangkaian pelajaran yang ada pada buku 1 dari buku Al-Arabiyah bin Namadid. Dari awal sampai pelajaran yang ke-13 ini, ibu-ibu, Bapak sekalian, ini menjadi istilah yang paling sering muncul di antara kita. Pola kalimat yang dipelajari adalah pola yang terdiri dari mubtada dan khobar dengan berbagai macam variasinya. Mubtada khobar dalam bahasa Indonesia mendekati istilah subjek dan predikat. Perkembangan terakhir pelajaran kita sampai pada kajian bahwa kalimat selain unsur pokoknya yaitu subjek predikat sudah terpenuhi, kita bisa kemudian menambahkan bagian objek. Dengan demikian, pelajaran kita sampai ke-13 ini akan membahas struktur kalimat bahasa Arab yang terdiri dari subjek, predikat, plus objek. Dari pengalaman-pengalaman yang kita sering temukan dalam kaitan pembelajaran bahasa Arab, terlihat bahwa tidak optimalnya kita memahami struktur kalimat itu karena pertama adalah keterbatasan kosakata yang kita miliki. Apa yang menyebabkan kosakata kita tidak optimal berkembangnya? Yang pertama kita belum memberikan perhatian istimewa terhadap kosakata. Di antara indikatornya adalah banyak di antara para pembelajar bahasa Arab menganggap sudah selesai belajar kosakata ketika arti kata ditulis di atas kertas. Dan kita juga amati pada saat yang sama, guru bahasa Arab tidak sedikit yang menganggap bahwa tugas dia selesai mengajarkan kosakata setelah dia menerjemahkan. Jadi gabungan antara guru yang merasa cukup
ketika dia menerjemahkan, kemudian murid yang merasa cukup setelah dia mencatat arti kata, itulah yang teridentifikasi dalam pengamatan kami dan banyak ahli pengajaran bahasa Arab sebagai faktor yang menyebabkan kosakata tidak maksimal. Kita tidak ada waktu untuk mengulangi kosakata, kita tidak ada waktu cukup untuk murojaah kosakata, kita juga tidak membekali diri kita dengan keberanian dan semangat untuk tidak sepenuhnya bergantung kepada terjemahan kata. Ya, kita sering merasakan keputusasaan ketika tidak tahu sudah tidak ada alternatif lain yang bisa digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Kita berharap melalui berbagai kegiatan yang kita miliki, beberapa kendala, tantangan dalam mempelajari kosakata bisa kita atasi. Di antaranya, ibu-ibu sekalian, Al-Arabiyah bin Namazid mengkondisikan kita untuk sering mengulang-ulang kosakata. Al-Arabiyah bin Namazid, buku ini istimewa karena dia memberikan daftar khusus kosakata di akhir kata. Sehingga ibu-ibu, bapak sekalian bisa secara mandiri murojaah membaca ulang kosakata untuk mengingatkan diri sendiri. Tentu dengan perencanaan waktu yang memadai, yaitu menyiapkan waktu khusus untuk membaca-baca mufrodat yang ada di akhir buku kita. Itu perlu kita sadari bersama bahwa pemahaman tentang kosakata menjadi modal untuk memahami struktur kata. Mengapa demikian? Sebagai contoh, di dalam banyak kelas di mana kita amati, itu eh, kita yang belajar bahasa Arab sering mengalami kesulitan untuk membedakan apakah sebuah kata itu berobjek atau tidak. Ya, sebuah kata itu berobjek apa tidak. Kenapa? Pertama bisa jadi karena memang kosakatanya kita tidak tahu artinya sehingga kita sulit untuk membedakan apakah dia berobjek atau tidak. Namun lebih lanjut lagi, kadang-kadang kita juga tidak begitu cepat ya untuk mengungkapkan apa sih yang dimaksud dengan kata yang berobjek. Sehingga kata-kata yang secara kebahasaan tidak berobjek, ada juga yang diduga berobjek. Nah, ini akan kita benahi bersama menjadi konsentrasi kita. Untuk itu, mari kita lanjutkan lagi latihan-latihan kita, ibu-ibu sekalian, dengan pemahaman dasar, yaitu pemahaman arti kosakata. Setelah itu, Bapak sekalian, kenali mana kata yang berobjek atau tidak berobjek. Itulah yang akan menjadi dasar kita untuk memahami struktur kalimat yang baru, yaitu subjek, predikat, dengan objek. Yaitu ada mubtada, kemudian khobar, kemudian plus objek. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita perbaharui terus semangat kita untuk mendalami materi kita dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu, apa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ini ada materi latihan, dipersilahkan ibu-ibu sekalian kita secara bersama-sama terlebih dahulu ya, secara bersama-sama untuk membaca dalam hati ya, membaca dalam hati. Kemudian setelah itu kalau ada yang ingin dikonfirmasi, silahkan dikonfirmasi. Setelah itu baru kita baca dengan suara nyaring bersama-sama. Ini sebagai pengkondisian awal. Nomor 9 silahkan dibaca dalam hati terlebih dahulu. Bagaimana, ibu-ibu, bapak sekalian, ada yang ingin ditanyakan?
bacanya doang ya Pak Guru ya, bukan artinya ya. Segala hal yang bisa ditanyakan silakan yang dianggap penting. Kalau ada pertanyaan bacanya doang ya Pak Guru artinya tidak, itu berarti tadi pesan kita di awal belum nyampe ya bahwa dasar memahami struktur kalimat itu harus paham arti dulu Bu Yuni. Jadi pertanyaan Ibu menjadi menggelitik juga kalau itu yang ditanyakan. Lucu ya Pak ya. Iya. Itu kayaknya ini udah begitu akrab dengan apa style belajar bahasa Arab, belajar struktur tanpa mengerti arti. Ini bentuknya pertanyaan ya, nomor Betul, betul, betul. Iya, betul. Betul. Pertanyaan. Insya Allah nggak ada Pak Guru. Dasar itu. Anta dari apaan? Ya, kok lama? Dasar. Oke, Aman, Pak. aman ya. Ini kata ini muncul kembali ya, Iya. dengan sedikit perubahan. Kalau pada pelajaran kita sebelumnya itu yashtari, konteksnya karena yang ditanyakan itu adalah Farid. Farid. Faridun yashtari. Nah, kalau ini karena bukan Faridun, melainkan Faridatu, nah, sehingga ada perbedaan dari yashtari, kemudian menjadi tashtari, seumpama Bu Sri Lestari, lupa. Nah, ini artinya harus mengingat diri sendiri. Nih, pekan lalu soalnya Bu Siti Lesatari, ya, itu kemarin membahas tentang itu. Boleh dicek lagi ya, Bun, materi kita yang sebelumnya kalau terlupa makna kata tersebut. Tastari ya, Pak. Tastari. Baik, Ibu-ibu sekalian, kalau tidak ada, mari kita baca bersama-sama. Nomor 9, ya, kita mulai. Faridatu tashtaril qalama. La Fatimatu tashtaril qalama. Anta tashtaril qalama. La Fatimatu tashtaril qalama. Hiya tashtaril qalama. La Fatimatu tashtaril qalama. Azizatu tashtaril qalama. La Fatimatu tashtaril qalama. Hasanatu tashtaril qalama. La Fatimatu tashtaril qalama. Iya, baik. Ibu-ibu sekalian, untuk nomor 9 ada kata yang dipahami berposisi sebagai objek, ibu-ibu sekalian. Ada. Apa makna kata tersebut? Pulpen. Pulpen, ya. Pulpen adalah objek dari kata yang bermakna apa? Tastari. Objek dari kata yang bermakna apa? Tastari. Membeli. Objek dari kata yang bermakna apa? Membeli. Membeli, gitu ya. Itu jadi yang semacam ini ibu-ibu sekalian ya. Jadi membeli pulpen, ya. Membeli pulpen. Ini pulpen ini sebagai objek dari kata membeli. Gitu ya. Apakah kata gitu? Apakah kata anta berobjek? Tidak. Tidak. Apakah kata hia berobjek? Tidak. Nah, kira-kira begitu. Jadi ibu-ibu sekalian, untuk pelajaran kita ini ya, pelajaran kita ini tadi, maka tadi katakan saya lucu, Bu Yuni nanya gitu ya, tanpa arti gitu. Jadi pertama ibu-ibu sekalian ini, semua kita, kali lagi nih ya, orang lain bisa mengambil jalan yang berbeda karena memang beda pengalaman dan beda ilmu pengetahuan. Tapi kita ya, saya ya berpandangan bahwa menjadi tidak
tidak banyak manfaatnya kalau kita belajar bahasa, tidak banyak manfaatnya kalau kita tidak belajar bahasa dan tidak didasarkan pada pemahaman arti. Ya, tadi kita bisa mengidentifikasi demikian ya. Tadi kata yang berposisi sebagai objek adalah Kolam. ya, karena itu kita kemudian melihat dengan cara bacanya apa? Difatahin. Di fathah. Ya, ya. Hmm. Berakhiran A. Ya, berakhiran A ya. Belakangnya fathah. Berakhir A kalau ada alif lam, kalau nggak ada alif lam an. Oke, bagus itu ya. Gitu ya. Sesederhana itu sebenarnya, asalkan ibu-ibu sudah bisa mengaplikasikan prinsip apa yang kita sebut dengan objek versi bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut dengan nomor 10 ya. Untuk nomor 10, ibu-ibu sekalian, ini kita lakukan dengan cara yang seperti tadi lagi ya. Silakan dibaca dalam hati, kalau ada yang ditanyakan, konfirmasi, setelah itu kita diskusi, setelah itu nanti tidak kita baca bersama-sama, tapi kita akan baca, nanti akan ada secara bergiliran yang akan membaca. Dipersilakan ibu-ibu sekalian. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak Guru, Iya, silakan. saya lupa tanama. Tidur. Hah? Tidur. Hidup. Oh tidur. Naum ya? Udah Pak Guru nggak jadi. Ada lagi yang lain? Belum selesai baca. Oh ya, lanjutkan, Bun. Pak, kalau itu ya Pak, Lastari Polama Pak, Polami, Lama. Polama, Kan dia objek. kalau itu Sariri, Depannya ada jar, Bu. Depannya ada Itu jar. depannya ada Sariri jar, kan, jadi kasroh. Sariri kan ya. Iya Bun. Daro Jati apa sih Daro Jati?
Belajar. Darojati, Darojati apa sih nih? Sepeda. Darojata, Jata. Darojata. Pakai itu tasdid. Tarkabud darrojata. Ah, yang mana sih? Ini Nomor 2 itu loh. nomor 2. Oh iya. Tarkabu, Sepeda, Ibu. Sepeda. Hah? Sepeda. Oh Naik iya, iya. Tuh kan, lupa kan? Mm-mm. Aduh, ya Allah. bicycle. Nenek-nenek belajar, lupa melulu. Apa Bun, semangat Bun. Jangankan nenek-nenek, saya juga lupa. Aduh, kadang-kadang Tapi aku lupa duluan nanya. Jangan dibuat penghalang Bun. Kalau udah pinter nggak belajar di sini. Ngajar kayak Pak Guru. Jadi guru. Ya aduh, betul. Kalau udah pinter mah jadi guru. Kalau nggak lupa-lupa jadi guru. makanya mengundurkan diri jadi guru. Ntar jadi guru galak, muridnya pada lari. Aduh, Bunda malam minggu bikin lelucon. Pokoknya Ini luar biasa malam minggu belajar. Iya, aduh spesial banget deh. Habis nggak diajak kencan, daripada jadi ya bengong, udah belajar aja. Kencangnya sama Pak daripada Guru. bengong. Baru nulis aja kemarin, aduh pegel banget ya Allah. Katanya Pak Guru, Ya, silakan. di dalam kotak tuh kan itu fiil sama matlubi Bu Guru ya. Wah, keren Pak Bambang. Pertanyaannya udah melampaui materi. Ya, terus gimana Pak? Kan Fiil sama apa? matlubi. Oh, Apa namanya? Baru dengar? Maf'ul bih. Makulbi. Oh, makulbi. Jadi objek. Fiil Kan sama makulbi. makulbi. Iya, ada Biasanya tuh yang tandanya lama itu kan patah Pak makulbi. Guru ya. Ya. Biasanya tanda patah ujungnya. Tapi kok ada yang kasroh, ada yang patah gitu ya. Gimana gitu? Nggak apa-apa karena ada jarnya. Ya, nggak apa-apa Tergantung gitu konteks ya. kalimatnya, Pak Bambang. Oh gitu ya. Jadi Kalau Pak Ada. Bambang ya, tanpa kita perlu direpotkan oleh istilahnya apa, sampai bikin heboh tetangga begitu Pak Bambang. Tuh. Tanpa kita direpotkan dengan istilah seperti itu, pertanyaannya adalah gitu ya. Pertanyaannya adalah, lihat di dalam kotak itu mana yang merupakan objek dan objek dari kata apa gitu aja gitu. Nah, selama yang menjadi objek itu bunyi akhirnya a atau nanti an, maka itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kecuali kalau Bapak merasa ini kan objek, tapi kenapa dia dibaca I? Nah, itu baru menjadi sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita gali. Ya, ya, Bu Guru. Ada lagi yang lain? Sudah semua? Sudah, Pak Guru. sudah Ya. Pak Guru. Oke, baik. Mari kita berikan kesempatan siapa yang ingin menunjukkan perkembangan belajarnya. Kita mulai dari Pak Haji Akhfib, dipersilakan. Hal anta tazhabu ila suqi? La, ana azkiru durusi. Hal anta tarkabu darrojata? La, ana azkiru durusi. Hal anta tastarul kolama? La, ana azkiru durusi.
hal anta tana tanamu alal sariri? La, ana azkiru durusi. Hal anta taktabud taktabud durusi? La, ana azkiru durusi. Iya, baik. Durusa, Nah, baik. durusa. Ya, terima kasih Pak Haji Afif. Yang pertama kita ingin meyakinkan bahwa Pak Haji sudah paham ya makna ungkapan-ungkapan yang ada pada ungkapan-ungkapan yang ada pada pelajaran kita ini. Dipahami ya Pak Haji ya? Ya, Baik. Yang kedua, coba Pak Haji lebih teliti lagi mempraktikkan apa yang kita istilahkan dengan ilmu temenan ya. Nah, mempraktikkan apa yang kita istilahkan dengan ilmu temenan. Kalau wau temennya, U. oke. U. Kalau iya temennya, I. asal. izinkan Pak Hafib dulu yang menjawab ya Ibu-Ibu sekalian supaya kita yakin bahwa problem yang Pak Hafib hadapi sudah bisa beliau atasi dulu ya Ibu-Ibu sekalian. Boleh diulang lagi Pak Haji Hafib? Kalau wau temennya, Roma, oke boleh. Kalau alif ya, temennya, fathah, oke boleh. Kalau iya temennya, kasroh. iya oke bagus. Dipersilakan dimulai dengan pemantapan baca baris pertama. Hal anta tazhabu ila suki? La, ana azkiru durusi. Oke bagus ya. Nih pelan-pelan ya. Tolong kasih bocoran ya Pak Afif ya. Apa kendala yang Pak Afif hadapi ya untuk menerapkan prinsip tadi ya. Prinsip bahwa kalau wau temennya domah kata Pak Haji. Kalau alif temennya fathah kata Pak Haji. Kalau iya temennya kasroh kata Pak Haji. Boleh lihat ke layar perangkatnya Pak Haji mungkin. Pak Haji tidak melihat ya. Mungkin ada persoalan apa. Tuh. Saya memberikan petunjuk ke arah huruf apa itu Pak Haji? Alif. Oke. Dengan demikian, kalau mempraktikkan ilmu yang tadi sudah Pak Haji ungkapkan, maka zalnya akan dibaca apa? Azza. Oh, azakiro. Ya, azakiro. Azakiro. Tadi Bapak membacanya bagaimana tadi? Eh, di sukun, azkiro. Apa kendala yang dihadapi? Oh, ya. Ya, azkiro. Biar ini jadi pengalaman ya, biar kita menjadi pengalaman untuk kita kira-kira apakah ini hanya persoalan ketelitian saja gitu, ataukah ini lebih dominan persoalan kebiasaan gitu, biasanya mengucap begitu tanpa mengkonfirmasi dengan teliti tulisannya seperti apa begitu? Apa kira-kira nih Pak Haji? Kebiasaan saya nggak melihat itu ada alif azkiro. Oke. Mudah-mudahan ya, ini jadi pengalaman yang berarti ya. Coba diulang dari awal. Hal anta tazhabu ila suki? La, ana azakiru durusi. Oke. Baik ya. Kita ya saya lah ini kalau kita nggak bisa sepakat, saya merasa ini bukan pertama kali kita menemukan kata tersebut ya. Halaman 1 Rasa-rasanya kita pernah di ya awal pelajaran 13. Nih silakan. Kira-kira apa problem yang dihadapi Pak Haji ini ya ada di
di teks pokok ya, halaman 127. Coba dibaca ya, nomor 8 Pak Haji. Maza taf'alina fil ghurfati. Ana uzakiru durusi. Saya berasa ada yang dibaca tasdid, apa memang niatnya begitu Oh, Pak Haji? Atau Tidak, keseleo lidah saja? seluruh lidah. Iya, Ana silakan. uzakiru durusi. Iya, baik. Coba bandingkan dengan yang tadi sedang dibaca, coba. Apa Oh ya. bedanya selain bahwa di nomor 8 pelajaran ini ada barisnya, sementara di latihan kita tadi tidak ada barisnya. Apa bedanya? Oh ya, tidak ada bedanya. Mm-mm. Jadi kalau kita simpulkan, kira-kira apa tantangan yang belum selesai? Kita carikan solusinya kalau begini. Sehingga nggak mengulang pelajaran yang lalu. Iya, gitu ya. Dan ini Ya, artinya apa? Seperti yang sering sekali kami ingatkan kepada ibu-ibu kita ya, bahwa tantangan kita itu bukan pada pengetahuan yang kurang gitu. Tantangan kita bukan pada pengetahuan yang kurang ya, tetapi karena apa? Karena latihan kita yang masih perlu ditingkatkan ya, mempraktikannya itu, mempraktikannya. Dipersilakan Pak Haji. hal anta tazhabu ila suqi? La, ana uzkiru durusi. Kembali lagi ke teks pokok Uzakiru. kalau begitu. Uzakiru. Uzakiru. Anta tazhabu ila suqi? La, ana uzakiru durusi. Oke, baik, dilanjutkan. Hal anta tarkabun darrajatu? La, ana uzakiru durusi. Iya. Lebih teliti lagi Pak Haji supaya enak saya untuk bertanya setelah ini. Hal anta tarkabun darajatah? La, ana uzakiru durusi. Sekali lagi. Hal anta tarkabun darajatah? La, ana uzakiru durusi. Iya. Terus? Hal anta tastarul kolama? La, ana uzakiru durusi. Masih ya di telinga saya terdengar ada yang bertasdid ya. Uzakiru tuh. Apakah memang telinga saya yang lagi error atau memang ibu-ibu Ya, yang lain juga mendengar demikian adanya dari pelafalan Pak Akfib? ada tasdid doang, nggak ada tasdid ya. Ulang. Hal anta tastari kolama? La, ana uzakiru durusi. Hal anta tanamu alal sariri? La, ana uzakiru durusi. Coba diulang. Hal anta tanamu ala sariri? La, ana uzakiru durusi. Hal anta taktubud daros? Hal anta taktubud darosa? La, ana azakiru durusi. Darsa. Darsa ya, udah ya. Hal anta taktabal darsa? Darsa. Hal anta taktabul darsa?
La, ana adzakiru durusi. Uzakiru. 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 Apa ininya, apa yang bisa kita lakukan ya? Adzakiru, adzakiru. Coba kita nikmati ya, kita Uzakiru. nikmati ini. Kita nikmati ya. Hmm. Ya, Jauh. walaupun persoalan itu muncul pada diri Pak Haji Afif, ya bisa saja muncul dalam diri kita. Gitu. Yuk kita nikmati ya, kita nikmati. Hmm. Za, 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 uza, La, uza, 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 uzakiru, uzakiru. 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 Hmm. Ana uzakiru durusi. Iya. Oke. Nah, dipersilakan Pak Haji terakhir tadi. Hal anta ya. Hal anta taktubud darsa? La, ana uzakiru durusi. Iya, oke. Baik, ibu-ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan dari latihan kita tadi? Aman. Baik, Ada. kalau tidak ada, mari kita lanjut ke latihan yang nomor 11. Sama seperti tadi, ibu-ibu, bapak sekalian, silakan dibaca dalam hati terlebih dahulu, kemudian pahami arti. Setelah memahami arti, baru kita beranjak kepada aspek-aspek yang lain, termasuk pada pengenalan posisi kata di dalam kalimat tersebut. Kemudian bagaimana cara kita membaca, melafalkan setiap kata di dalam kalimat tersebut. Pak Ustaz, saya pamit Pak Ustaz, sholat dulu. Pamit Pak Ustaz ya, sholat dulu Pak Ustaz. Iya, iya. Dipersilakan, ibu-ibu, bapak sekalian. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita dengar Bu Firdianti yang akan menunjukkan perkembangan kemampuan membacanya. Dipersilakan, Ibu. Mada, mada taf'alu fil gurfat, fil gurfati. Ana azakiro darusa. Mada taf'alu fil waro al maktabati maktabi ana azakiro darusa
Darusi, 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 darusi bukan darusa. Durusi. Di atasnya tuh, Darusi. kayak nomor 10. Durusi. Ya kalau lihat nomor 10 darusi sama. Ya Durusi. ke atas deh, durusi deh. Durusi, ya durusi. Durusi. Madza taf'alu fil madrasati. Ana azakiro durusi. Madza taf'alu tahtas sajaroti. Ana azakiro durusi. Madza taf'alu fil baiti. Ana azakaru durusi. Alas, Pak Guru. Iya. Oh, mohon maaf, ini Bu Dian, kita Ya. terpaksa mengulangi lagi apa yang tadi kita lakukan bersama dengan Pak Afif Afif. ya. Mungkin tadi Bu Dian sedang memikirkan hal yang lain. Ketika Pak Afif melakukannya, Azakiro, ya. Ada sehingga salah. tidak memberikan dampak Azakiro. positif terhadap kemampuan membaca Bu Dian. Yang lain ketika ini ya, untuk tidak hanya fokus kepada diri sendiri ya, tetapi latihan yang dilakukan oleh teman-teman juga menjadi bagian latihan untuk penyimak ya. Ya, latihan penyimak. Dipersilakan Bu Dian dinikmati karena Ya. kita akan sering menemukan ini gitu. Karena apa? Ini kosakata ini penting kan? Apa maknanya Bu Dian ungkapan tersebut? Mengulang pelajaran. Ya, itu akan menjadi sangat penting apalagi kalau ibu-ibu bapak sekalian bisa menggunakan itu di dalam komunikasi sehari-hari gitu gitu. Bu Dian lagi ngapain Bu Dian? Gitu. Ana uzakiru Zakiru durusi. durusi. Hmm. Ya, silakan dinikmati dulu itunya, diperhatikan ya, lekuk-lekuk, liuk-liuk, ya, bentuk. Iya, Pak Guru. Maza taf'alu fil ghurfati. Ana uzakiru durusi. Maza taf'alu waro al maktabi. Ana uzakiru durusi. Maza taf'alu fil madrasati. Ana uzakiru durusi. Maza taf'alu Belum, kita tahtas. masih menikmati yang ini, Bu. Masih menikmati liuk-liuk ini supaya kan kita berhenti sejenak di sini untuk menghindari kesekian kali kegagalan kan lebih bagus daripada buru-buru di sini untuk kemudian nanti kita kembali lagi ke sini. Iya. Maza taf'alu fil ghurfati. Ana uzakiru durusi. Maza taf'alu fil ghurfati. Belum, Bu Ana. Dian, mohon maaf, ini masih di layarnya, terlihat nggak di layar? Atau berbeda yang saya Oh, tampilkan dengan yang terlihat? Iya, yang di layar ya. Sorry, maaf. Maza taf'alina Yang dikotakkan fil aja, Bu, yang dikotakkan. Ana uzakiru durusi. Ana uzakiru durusi. Ana uzakiru durusi. Ana Ya, jadi dipahami ya uzakiru itunya. durusi. Ada beberapa bagian di situ yang muncul di situ ya. Terutama tadi untuk Pak Afif yang
yang mengalami kesulitan untuk move on dari azikro ke udzakiru gitu. Ana uzakiru durusi. Ana uzakiru durusi. Ana uzakiru durusi. Bisa Ana ya, nanti untuk di uzakiru durusi. komitmen kalau ada tulisan semacam itu, maka cara kita melafalkannya semacam itu. Kalau sudah kita usaha secara maksimal, kemudian nanti lupa lagi, seperti biasa, bahwa lupa itu biasa, ingat itu istimewa. Pak Ustadz, bisa tanya nggak, Pak? Nanti dulu ya, Pak Bambang, kita sedang berlatih dengan Bu Dian dulu. Setelah ini nanti kita berikan kesempatan Pak Bambang untuk bertanya. Dipersilakan. Maza taf'alu fil ghurfati. Ana uzakiru durusi. Maza taf'alu waro al maktabi. Ana uzakiru durusi. Maza taf'alu fil madrasati. Ana uzakiru durusi. Maza taf'alu tahtas sajaroti. Ana uzakiru durusi. Coba diulangi, Maza ulangi. Yang ada kata bermakna pohonnya. Ya. Maza taf'alu tahtas sajaroti. Apa jimnya panjang? Sajaroti. Apa jimnya panjang? Tidak. Karena itu supaya Sajaroti. tidak, saya tidak tahu istilahnya, istilah pasnya ya. Tapi saya sering mengatakan supaya tidak kejeletot lidahnya, maka berhentilah di sukun. Sukun itu di mana? Itu ini kan ada alif lam asyamsiyah. Itu. Alif lam itu bisa berhenti ya di situ. Jeda di situ supaya nanti nafas kita atau lidah kita kemudian tidak mencari jeda dengan cara memanjang, terhening sebentar gitu. Tasyajaroti. Sajaroti. Maza taf'alu tahtas sajaroti. Jimnya nggak dipanjangkan, Bu? Enggak. Iya. Maza taf'alu Tasyajaroti. tahtas sajaroti. Ana uzakiru durusi. Maza taf'alu fil baiti. Ana uzakiru durusi. Alas. Iya, baik. Silakan. Nah, tadi Pak Bambang ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu, bapak yang lain, seumpama ada yang mau ditanyakan juga dipersilakan. Itu Pak Ustadz, Pak Guru, itu yang di contoh nomor 8 kan al-zakiru hanya ada hamzah di atas, nggak ada hamzah di atas. Sedangkan di sini ada hamzah di atas. Bisa U, bisa A, Bang Guru ya. Kalau hamzah di atas. Ya Pak Bambang ini diulangi dulu ya, diulangi. Oke, silakan Pak Bambang. Ana azakiru durusi. Pelan-pelan ya, tidak usah buru-buru ya. Ana, di layar. ya. Ana azakiru durusi. Coba diejak satu persatu. Ana azakiru. Diejak satu persatu, diejak. Ana uzakiru durusi. Nah, uzakirunya kan nggak ada hamzah, Pak Guru. Iya, oke. Terus?
Oh, yang di nomor sini ada hamzah gitu, guru. Iya, oke. Mm. Eh, kalau hamzah di atas bisa A, guru, bisa fathah. Eh, ini soal ini saya pernah sampaikan ya. Buku ini ada persoalan ya, persoalan buku yang kita tidak konsisten di dalam penulisan ya, tidak konsisten dalam penulisan. Eh, Kalau konsisten dalam penulisan, maka pada kata udzakiru ini harus ada hamzahnya. Ya, 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 guru. harus ada hamzahnya. Karena ini Di atas bagus ya. ya di atas ya ada hamzahnya. Kenapa? Karena untuk anak ditandai dengan ada hamzahnya. Ya, tapi karena buku ini pada masa itu ya, pada masa itu saya pernah ceritakan ya, pernah saya ceritakan yang belajar itu rata-rata dari pesantren. Tuh. Yang ngerti. Ya, udah mengerti walaupun tidak ada tulisan. Begitu juga ini, kita pernah bicarakan juga ini, durusi di akhirnya itu hendaknya ada titiknya, karena itu ada iya gitu. Ya. Ya, Tapi sekali lagi saya pernah ceritakan bahwa ini karena dulu konteksnya seperti itu. ya, ya, guru. Gitu. Oke, ada Ya, lagi guru. yang bertanya yang lain? Baik. Nah, kalau tidak, maka mari kita lanjut ke nomor 12. Ya. Dipersilakan ibu-ibu, bapak sekalian, nomor 12 dibaca dalam hati terlebih dahulu ya. Nanti kalau ada yang perlu dikonfirmasi silakan. Iya, iya, iya. Iya. Lima, lima. Ada pertanyaan? Maksud isinya gimana? Di rumah-rumah itu. Lombanya setelah jawaban juga dirubah, Pak Guru. Jika diperlukan ya. Hmm. Oh, gitu ya. Oh, Arika. Arika. Anak, anak, anak.
Sudah? Sudah bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya? Udah, insya Allah. Baik, silakan Pak Bambang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anta hal hal anta tanama ala sariri. Naam. Ana anama ala sariri. Ana hal 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 anama ala sariri. Naam. Ana anama ala sariri. Artinya paham itu Pak Bambang. Ya Pak Guru. Untuk nomor 2 tadi. Ya. Apa artinya? Menanyakan ke Mas Ahmad, apakah saya tidur di tempat tidur? Terus Ya. Iya, saya tidur di tempat tidur. gimana ceritanya? Bapak ngomong sama diri sendiri gitu. Ya itu Pak Ustadz. Hah? Bagaimana ceritanya Bapak ngomong dengan diri sendiri? Ya kalimatnya begitu Guru. Enggak, kalimatnya enggak ada itu. Kan Bapak yang bikin. Saya mengartikan seperti itu Pak Guru. Iya, itu. Makanya Salah di ya? pertanyaan untuk saya, gimana ceritanya Bapak ngomong sama diri sendiri? Gitu. Iya. Iya Pak Guru. Hal anta ya. Saya juga bingung Pak Guru. Hal Pak Bambang, Bapak pernah begini nggak? Nanya begini nggak? Apakah jawaban saya sudah betul? Bapak pernah bertanya begitu nggak kepada guru? Pernah. Kira-kira guru ketika ditanya begitu akan menjawab apa? Apakah sama seperti tadi? Iya, jawaban saya sudah betul, kata guru. Bapak mungkin begitu. Enggak, kamu pasti. Nah, kira-kira itulah logikanya seperti itu. Maka saya tanya tadi, apa maksud Bapak bertanya, terus nanyanya ke diri sendiri gitu? Masalahnya gini Pak Guru, jadi anta kan diganti sama anak. Jadi ketika anak harus sesuai dengan anak gitu Pak Guru. Jadi enggak juga ya. Mohon maaf itu ya, mohon maaf itunya. Saya mungkin tidak terlalu sukses ya untuk menjelaskannya, tetapi tadi saya mengawali dan berulang-ulang kali itu saya ngomong saya malu ini sebenarnya tuh. Tapi berulang kali saya mengatakan bahwa tetap diawali dari pemahaman arti. Oh, iya. Artinya apa gitu? Apakah saya sudah makan? Iya, saya sudah makan. Apa maksud kita? Arti begitu itu ada pertanyaan dan jawab pada diri sendiri. Gitu. Lalu kalau tadi pertanyaannya, apakah kiriman saya sudah sampai? Iya, kiriman Anda sudah sampai itu kan bisa dimengerti kalau ada orang bertanya, apakah saya? Lalu jawabannya Anda. Atau sebaliknya, apakah Anda sudah makan? Jawabannya iya, saya sudah makan atau saya belum makan. Itu kan pemahaman arti itu dalam kehidupan sehari-hari adalah begitu tuh maksud saya tuh. Di mana kesulitan memahami gitu. Ya, Pak Guru. Apakah saya? Berarti hal ana ma ala sariri. Naam, anta ala sariri. Itu Bu Guru. Ya, silakan. Nah, nanti kita bahas lagi. Ya. Huwa
hal huwa yatnama ala sariri. Naam, huwa yatnama ala sariri. Iya, hal hiya tapnya tatnama ala sariri. Naam, hiya tatnama ala sariri. Anta anti, hal anti tatnima, hal anti tatnima ala sariri. Naam, anti tatnima ala sariri. Apa artinya? Tadi yang terakhir tadi itu apa? Dia perempuan. Apakah dia perempuan tidur tempat tidur? Iya, dia perempuan tidur di tempat tidur. Bagus. Bapak lagi bicara tentang domir yang mana? Yang anti, Bu Guru. Anti artinya apa? Kamu perempuan ya, kamu perempuan ya. Dalam bahasa Indonesia ada begitu ya, dalam bahasa Indonesia. Kamu perempuan, kamu laki-laki, saya perempuan, saya laki-laki. Ada dalam bahasa Indonesia kata ganti begitu. Selama ini saya gitu. Ya, ini orang kedua. Kamu aja ya. Kamu ya. Iya, bagaimana Kamu. jadi artinya kalau begitu? Apakah kamu tidur di tempat tidur? Iya, kamu tidur di tempat tidur. Apa maksudnya? Maksudnya gimana maksudnya? Ya, Bapak Saya nanya mengerti, Bu Guru. kamu, terus Bapak jawab sendiri bilang kamu, itu apa maksudnya? Ya, Bu Guru. Kamu, jadi Bukan, anti. tadi itu maksudnya pertanyaannya. Sama kan kayak seperti Ya. sebelumnya. Apakah saya tidur? Iya, saya tidur. Apakah kamu tidur? Iya, kamu tidur. Itu kan jawab sendiri, kemudian jawab. Nah, nanya sendiri, kemudian jawab sendiri. Apa maksudnya nanya sendiri, jawab sendiri? Bukan seperti dialog begitu. Ya, Bu Guru. Ya, Bu Guru, jadi ya, saya tidur di tempat tidur. Kalau Iya. itu mungkin. Siapa nama Anda? Nama saya Dodi. Ya bisa dipahami begitu. Tapi kalau siapa nama kamu? Nama kamu Dedi. Itu jadinya jeruk makan jeruk. Apakah saya makan? Iya, saya makan. Itu artinya terong makan terong jadinya kalau begitu. Dialog itu bayangkan itu berarti ada dua orang yang sedang berbicara gitu. Walaupun kita membacanya sendirian. Jadi diulang lagi, Bu Guru ya. Silakan. Hal anti tatnima ala sariri. Naam, ana
anama ala sariri. Gitu Bu Guru ya. Ya, baik ya. Jawaban. Nah, sekarang coba apa yang Bapak itu ya, yang Bapak pahami ya, Bapak pahami eh, sehingga tadi bacanya apa? Hal anta tanama, begitu ya? Nama. Ya, Pak Bambang ya. Ya, ya Bu Guru. Ya. Saya ingin konfirmasi dengan materi yang kita Ah, ya. sudah pernah pelajari ya. Kalau di pelajaran kita sebelumnya, coba dilihat ya, pelajaran 7 ya. Ini Ya Bu pentingnya Guru. tadi saya sarankan ibu-ibu awas sekalian. Gini, mari dinikmati gitu ya. Dinikmati, nggak usah buru-buru. Kalau di pelajaran kita gitu, hal anta Tanam. tanamu alas sariri. Kalau Pak Bambang tadi berulang-ulang, hal anta tanama alas sariri. Apa yang menjadi dasar di materi kita mengatakan tanamu, Pak Bambang membacanya tanama. Tanam. Nggak ingat Pak Guru. Lupa. Tanam. Kita yang nggak tahu ini gimana ya caranya nyari. Kalau lupa, kalau tidak tahu, udahlah. Udahlah. Tak tahu, udahlah. Tak tahu, udahlah. Rasa-rasanya kalau jadi gimana? Itu cara kita mengakalinya ya. Dulu kita modali kalau tidak tahu ya udahlah gitu ya. Ini kira-kira kenapa jadi tanama, tanama, tanama. Lama-lama saya pikir Nggak ke, mungkin ini teringat kepada pencipta lagu ya Enteng Tanamal kali ya. Enteng. nggak keintip Pak Guru. Nggak keintip. Ya, coba dibaca dulu Pak Bambang yang nomor 7 ini. Nomor 7 ini. Dinikmati aja Pak ya. Ya, yang lain juga tolong dicermati supaya perihal yang sama tidak terulangi. Al anta tanamu ala sariri. Al anta tanamu ala sariri. Terus, Itu Bu Guru. Jawabannya Naam, ana tanamu ala sariri. iya, oke baik. Nah, sekarang mari kita kembali ke latihan. Mari kita kembali ke latihan. Nah, silakan. Dimantapkan. Anta. Al anta tanamu ala sariri. Naam. Ana 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 anamu ala sariri. Hal anta hal 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 ana hal hal ana anama ala sariri. Jadi anama lagi nih. Gimana ceritanya? anamu. Nggak move on. Hal anta anamu ala sariri. Naam, anta anamu ala sariri. Hal huwa yaftanamu ala sariri. Naam, ana ini apa jawabnya apa jadi? Naam, anamu. Artinya coba deh, artinya aja, artinya mungkin nggak gitu ya? Artinya yang masuk akal, coba artinya dulu. Arti itu mencerminkan pemahaman. Coba arti. Apakah dia Mm-mm. tidur di tempat tidur? Terus jawaban yang masuk akal apa? Naam, Bahasa Indonesia dulu artinya dia
Iya, dia tidur di tempat tidur. Iya. Bagaimana bahasa Arabnya sekarang? Nah, ya. Hal huwa yatnamu ala sariri. Naam. Huwa yatnamu ala sariri. Iya. Yang bermakna tidur di situ yang mana? Vietnam. Alamu ya. Iya. Yatnamu. Naam huwa yatnamu Yang ala sariri. bermakna tidur di situ yang mana? Anamu Pak Guru. Apa? Anamu. Bapak bahas domir yang mana? Oh, yatnamu. Yatnamu Pak Guru, yatnamu. Yatnamu. Coba perhatikan Naam. ini. Coba perhatikan ini. Apa, Pak? Tanamu. Iya. Masih ingat ini diawali dengan tak karena apa? Karena angka. Ya, bagus. Kemudian tadi untuk huwa, Bapak bilang apa? Yatnamu. Kenapa ada taknya? Kan hilang. Oh, yanamu betul Guru. Salah. Yanamu Guru. Ya itu Yanamu. tolong dijawab itu. Maksud saya biar kita tahu persoalannya di mana. Tadi kan ini tanamu ada taknya karena anta. Sekarang domirnya huwa. Taknya tetap juga muncul karena apa? Ke bawah dulu. Yanamu harusnya. Apa maksudnya ke bawah? Banjir. Pengen ikut. Oh, karena kebanjiran. Ya, silakan. Dibersihin dulu ya, biar nggak kebanjiran. Baca dulu. Ya. Huwa hal huwa yanamu ala sariri. Naam huwa yanamu ala sariri. Hal hiya hal hiya tanamu ala sariri. Naam hiya tanamu ala sariri. Hal anti tanmina ya. Enggak ya. Aka tanima ala sariri. Naam hiya tanima ala sariri. Itu Pak Guru. Artinya apa itu? Apakah dia tidur Kita di tempat lagi tidur? bicara domir yang mana ini? Ini yang anti Pak Guru. Apa artinya anti? Dia Pak Guru, dia. Hmm. Kamu. Ampun. Kamu. Iya gitu ya. Ini nih kita mau bilang apa ya takut komentar kita salah ya. Tapi memang kalau lupa itu ya biasa ya. Lupa itu biasa. Coba gimana kalimatnya? Hal anti tanmina ya. Tanmina
tanima ala sariri. Naam, anti tanima ala sariri. Artinya dulu, Pak. Itu saya selalu mengingatkan begitu ya. Artinya dulu, maknanya dulu, maksudnya dulu gitu. Apakah kamu tidur di tempat tidur? Ya. Kamu di tempat tidur. Oh iya, saya. Oh iya, ya saya dong. Nah, ya saya tidur di tempat tidur. Hmm. Bagaimana bahasa Arabnya kalau begitu? Ya. Al anti lima ana ana dan lima ala sariri. Jangan. Eh, ini coba tarik napas dulu ya, tarik napas dulu ya. Mungkin ini ada aspek apa ya, tegangan tinggi, apa stres begitu ya, tekanan, mungkin khawatir, ada rasa malu sama teman-teman, padahal teman-teman juga sama aja gitu. Jadi nggak usah jadi pertimbangan lah itu ya, gitu. Ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan kuat. Nggak apa-apa, kalau cowok mau nangis juga nggak apa-apa, nangis aja nggak apa-apa gitu. Coba relaksasi, relaksasi. Setelah itu coba diungkapkan gitu. Gitu. Dari anti aja guru ya. Ya, anti saja. Al, al anti. Hal anti. Hal anti. Tanima. Tanima. Ala sariri. Naam. Ana. Anamu. Ulang lagi dulu. Hal anti. Tanimu. Ala sarimu. Tani. Ya. Tanimu. Hal anti. Tanimu ala sariri. Naam. Anamu ala sariri. Nah, baik. Sekarang coba Pak Bambang, ya, Pak Bambang yang buat kesimpulan sendiri gini. Saya kalau mau ngasih tahu mau dalam tempo sesingkatnya udah tahu gampang gitu. Tapi kalau begitu kan seolah-olah kita yang pintar, Pak Bambang jadi tidak terlatih. Nah, coba ya Pak Bambang ya. Tuh. Apa ini ya bedanya antara anta dan anti? Dinikmati aja ini kan. Bedanya anta tak kulu. Anti Kulina. tarkina. Tarkina. Mohon Tarkabina. maaf Pak Bambang, belajarnya pakai apa perangkatnya Pak Bambang? Tarkabina. Anta tak kulu. Anti tarkabina. Apa bedanya yang Pak Bambang bisa amati untuk domir anta dan anti di situ? Kalau anta tarkupu Bang Guru. Kalau antinya tarkabina pakai iya. Ya, non. Ya nun. Tarkabina. Sudah? Sudah Bang Guru. Tak Pakai kulu, apa dia? tarkabina. Pakai iya nun Bang Guru. Di mana?
Di ujungnya gitu. Apa di tengah, di awal, apa di akhir? Di akhir Pak Guru. Baik. Sekarang kita jadikan sebagai dasar untuk praktik. Oh, silakan. Antanya ada di atas, antinya ada di bawah. Praktikan yang tadi sudah bisa disimpulkan. Hal anta tanamu ala sariri. Naam, anamu ala sariri. Hal anti tanimu ya. Ya nun. Tanin. Oh. Praktikan yang tadi sudah disimpulkan. Apa kesimpulannya tadi untuk anti? Ditambah ya nun di ujungnya. Iya, Oh, di ujung. tanamina. Ya. Tanamina. Kan gampang. Namina. Iya. Ini benar lagi. Nggak bisa berubah. Al anti namina. Ala sururi. Jadi ala sururi begitu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk usahanya ya. Sariri jadi grogi Pak. Sariri Ini, jadi sururi. iya, ini perjuangannya luar biasa. Namanya juga diminta Bagus tuh justru bikin grogi dibilang soalnya. tidak usah grogi, justru bisa jadi nambah grogi itu. Tapi kita mau bilang apa gitu. Pak Kita Guru bikin grogi orang ya Pak Bambang ya. kita ketawa-ketawa biar tidak tambah tegang, malah tambah tegang juga. Jadi Tambah serba tegang. salah kita kalau Yang bener jadi makin. nggak ada benernya deh kita gitu. Gitu. Kita minta mengulangi biar itu juga gitu. Malah jadi kacau nih saking groginya sama Pak Guru. Tapi kalau kita balik ya, kalau kita balik ya. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian tadi luar biasa ya, Pak Bambang sudah mengolah pikiran, mengubah dari satu domir ke domir yang lain, sekaligus juga memperhatikan konteks, ya, juga memperhatikan konteks. Kita bertahap ya, ini hanya beberapa domir terlebih dahulu yang menjadi perubahannya, nanti domir untuk yang lain ya, untuk domir yang lain akan kita pelajari pada sesi-sesi latihan kita yang akan datang. Ibu-ibu sekalian, seumpama ada pertanyaan mungkin masih bisa kita bahas sebentar. Kalau tidak ada, ini akan menjadi akhir dari apa tadi ya, setelah Pak Bambang menunjukkan kemajuan beliau dalam membaca menjadi akhir untuk kegiatan belajar kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana, ibu-ibu, apa sekalian? Nanti aja deh, Pak. Baik, kalau tidak ada, mari senantiasa kita syukuri seluruh kesempatan yang kita dapatkan, termasuk juga kesempatan untuk bisa belajar bersama, bukan hanya dengan pengalaman langsung, tetapi juga dengan mendasarkan diri pada pengalaman dari teman-teman kita yang berlatih. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf ibu-ibu, bapak yang lain, ibu-ibu yang lain yang tidak sempat mendapatkan giliran untuk latih pada kesempatan ini. Ada Bu Endri, ada Bu Sri Lestari, Bu Yaya, Bu Yuni, Bu Yana,
tidak mendapatkan kesempatan, insya Allah kita prioritaskan pada sesi yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mas.